1963. Kalimat ini saja membuat Chen Ye merasa kedinginan, seolah-olah sepasang mata menatapnya dari kedalaman kematian. Luo Yuntian pernah berkata bahwa hanya ada dua cara untuk memotivasi batu nisan. Pertama, selama kekuatannya cukup, para master kuno yang merasa bahwa dia memenuhi syarat secara alami dapat dimotivasi. Kedua, beberapa hal yang dia lakukan membuat orang-orang ini berinisiatif untuk mengenalinya. Pada saat ini, jelas bukan karena kultivasi dan kekuatannya, tetapi karena hantu naga darah pada dirinya. Dan pembunuhannya. Hanya saja cahaya batu nisan ini terlalu dangkal saat ini, dan tidak mungkin untuk mendorongnya. Tunggu saja. Ya, setidaknya dia punya pemikiran di dalam hatinya. Dia sudah merasakan kekuatan Chen Qingchang, keberadaan mengerikan apa yang ada di balik batu nisan yang berhubungan dengan pembunuhan ini. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, sebuah mobil sudah datang. Dia menarik pikirannya dan kembali ke kenyataan. Tuan Ye. Lei Shui turun dari mobil, dan ketika dia melihat sisa-sisa ini, matanya sedikit menyipit. Tuan Ye, seseorang mengejarmu. Ada sedikit kemarahan di hatinya. Chen Ye dikejar dan dibunuh segera setelah dia menyelesaikan video dengan Huaxia nomor 1, dan dia yang paling bertanggung jawab. Ini hanya beberapa badut yang melompat, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah berbicara, Chen Ye masuk ke mobil Xiao Deng, yang langsung menuju ke daerah perkotaan Provinsi Jiangnan. Setelah Chen Ye pergi, Lei Shui mengalihkan perhatiannya ke mayat. Mengejutkan. Dia membuka mayat lelaki tua berjas tunik dan melihat wajah orang lain dalam sekejap. Ketika dia melihat wajah ini, mata Lei Shui penuh dengan ketakutan. Orang ini ternyata adalah Old Qian dari Biro Seni Bela Diri Huaxia. Dia melihat beberapa mayat lain, dan statusnya di Biro Seni Bela Diri Huaxia tidak terlalu rendah. 4 orang kunci bergabung, dan mereka semua dibunuh oleh Chen Ye. Sekarang, Chen Ye dan Biro Seni Bela Diri Huaxia ditakdirkan untuk tidak pernah mati. Lei Shui mengeluarkan telepon dan menyiarkannya, hubungi Biro Seni Bela Diri Huaxia, saya ingin bertanya kepada mereka, apa kejahatan membunuh kepala instruktur jiwa naga? Metode tercela ini, Biro Seni Bela Diri Huaxia tidak dapat dipertahankan. Meskipun No 1 tidak membiarkan jiwa naga campur tangan dalam konflik antara Biro Seni Bela Diri Huaxia dan Chen Ye, itu bukan hal yang buruk untuk membuat masalah bagi Biro Seni Bela Diri Huaxia. Setidaknya dia bisa mengulur waktu untuk Chen Ye. Ketika Chen Ye berada di dalam mobil, dia menerima telepon dari Sunny. Dalam beberapa hari terakhir, pekerjaan grup Tianzheng di Provinsi Jiangnan telah diluncurkan secara menyeluruh, dan babak baru prapenjualan produk akan segera dimulai. Kali ini, selain Provinsi Jiangnan, beberapa kota tingkat pertama akan diluncurkan. Beijing, Magic Capital, Shenzhen, Chuancheng, DLL. Tentu saja, ibu kota dan Provinsi Jiangnan adalah yang paling penting. Karena pekerjaan yang sibuk, San Yi harus bekerja lembur untuk waktu yang lama, sehingga dia dan Xiao Sui tidak menunggunya pulang. Chen Ye secara alami tidak memiliki banyak pendapat, ketika dia kembali ke villa, dia menemukan bahwa Xiao Sui juga tidak ada di sana. Apakah Anda makan malam sendirian? Dia awalnya berencana untuk memasak hidangan kuno dan langka itu untuk mereka, tetapi sekarang sepertinya dia harus menunggu beberapa hari. Pada saat ini, ponsel Chen Ye berdering, dan yang mengejutkannya adalah WeChat Xiao Sui. Saya membeli 2 tiket film. Dalam 1 jam, apakah Anda bebas? Wajah Chen Ye menjadi aneh. Menonton film? Apa masalah Xiao Sui? Dia, putri keluarga Xia, benar-benar mengundangnya untuk menonton film. Ini sama sekali bukan gaya Xiao Sui. Jika dia diundang ke pesta makan malam, itu bisa dimengerti. Bukankah menonton film adalah hal yang biasa dilakukan pasangan? Tepat ketika Chen Ye bingung, Xiao Sui mengirim pesan. Ini seperti memenuhi keinginan kecilku. Chen Ye memikirkannya dan tentu saja tidak menolak. Setelah setengah jam. Bioskop Jinyi di Provinsi Jiangnan. Bayangan indah muncul di pintu masuk teater. Ada banyak orang di teater saat ini, tetapi hampir semua mata tertuju pada bayangan yang indah itu. Qianing adalah Xiao Sui. Xiao Sui jelas berpakaian bagus, rambut panjangnya yang seperti air terjun miring ke bawah, dan sangat mempesona dan lentur di bawah pantulan cahaya. Tubuh bagian atas mengenakan sifon ketat yang memamerkan bahu, dan kulit merah tertanam di bahu yang sangat kurus. Lekukannya seimbang dan sosoknya meledak. Itu pasti bisa digambarkan dengan kata, setan. Tubuh bagian bawah mengenakan celana jeans kasual biru muda, yang menonjolkan sosoknya yang tinggi, ramping dan ramping. Dengan sepasang sepatu kasual hitam, seluruh orang terlihat menawan dan elegan, cantik dan halus, dan memiliki postur anggun. Matanya sedingin mata air yang jernih di gunung bersalju, dan dia memiliki temperamen yang halus dan arogan.
Seolah-olah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Puluhan anak laki-laki yang berlatar belakang keluarga baik-baik saja sudah berinisiatif menyapa dan menunjukkan identitasnya. Tapi Xiao Shui hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Temperamen itu membuat banyak anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya merasa rendah diri, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Beberapa anak laki-laki bahkan tidak segan-segan datang terlambat ke bioskop untuk melihat siapa yang ditunggu oleh gadis cantik ini. Mata indah Xiao Shui melihat ke arah pintu masuk, seolah menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, Chen Yi dengan pakaian kasual muncul di pintu masuk teater. Dia akan memanggil Xiao Shui ketika sebuah suara lembut mengalir ke arahnya. Chen Yi, ini. Itu adalah Xiao Shui. Mengikuti suara itu, Xiao Shui menggoyangkan tangannya yang terbuat dari batu giok, matanya seperti air. Ketika dia melihat gaun Xiao Shui, dia benar-benar kagum. Ini terlalu indah. Chen Yi yakin ini adalah sisi paling indah dari Xiao Shui yang pernah dilihatnya. Melihat Chen Yi linglung, Xiao Shui tersenyum dan berjalan, langsung memegang tangan Chen Yi dengan satu tangan. Tiketnya sudah diperiksa, ayo masuk. Baik. Chen Yi dan Xiao Shui berjalan menuju gerbang tiket. Adegan ini sangat merangsang hati para pria yang masih memiliki jejak fantasi. Brengsek. Aku akhirnya menemukan seorang dewi, dan dia punya pacar. Aku tidak tahan. Meskipun anak itu terlihat baik, dia jelas tidak setampan aku. Tidak ada alasan. Aku tidak yakin. Apakah bunga yang tersangkut di kotoran sapi seperti ini? Di luar venue, menangis. Siapa yang mengira bahwa wanita cantik seperti Xiao Shui, yang menolak berada ribuan mil jauhnya, akan sangat antusias dengan seorang anak laki-laki? Mereka marah. Tapi apa gunanya? Ruang Laser 2. Acaranya bergenre komedi romantis. Tapi Chen Yi sama sekali tidak berminat untuk menonton film, menoleh dan menatap Xiao Shui, yang terkadang tertawa dan terkadang tergerak. Dia bisa merasakan tangan Xiao Shui memegangnya dengan erat. Seolah takut untuk melepaskan diri. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Apakah seperti orang yang berbeda hari ini? Tampaknya menyadari tatapan Chen Yi, Xiao Shui menoleh dan menatap matanya yang indah. Ada apa? Apa aku tidak terlihat baik hari ini? Chen Yi menggelengkan kepalanya, ini sangat indah, tetapi perilakumu agak aneh. Meskipun ini normal untuk gadis biasa, itu benar-benar tidak normal untukmu. Bab 264. Mata Xiao Shui jatuh ke layar, dan pria dan wanita di film itu berciuman di salju. Chen Yi, selain dari latar belakang keluarga saya dan semua yang saya miliki, saya hanya seorang gadis biasa. Saya juga akan rindu cinta, saya juga ingin menonton film, dan saya juga suka makan makanan dari warung pinggir jalan. Ini yang selalu saya pikirkan dalam hati. Aku iri pada Sunny, aku sangat iri. Terkadang aku benar-benar tidak ingin dilahirkan di keluarga Xia, aku benar-benar tidak mau. Hari ini, saya tiba-tiba ingin merasakan bagaimana gadis-gadis biasa jatuh cinta. Dikatakan di internet bahwa mereka ingin menonton film, pergi ke pasar malam, dan memiliki seseorang yang mereka sukai untuk menemani mereka. Saya ingin mencoba perasaan ini, meskipun hanya untuk 1 hari. Maukah kamu menjadi pacarku, bahkan untuk 1 hari? Mata Xiao Shui berkedip dengan cahaya, dia tidak tahu apakah itu air mata atau bintang di matanya yang indah. Dia tidak punya pilihan. Qin Shenyang dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari Gunung Kunlun akan kembali ke Provinsi Jiangnan. Mungkin sebentar lagi, Provinsi Jiangnan akan berubah. Dia berharap untuk menyelesaikan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia ingin mengalami beberapa hal yang dilakukan pasangan dengan Chen Yi, dan bahkan memberikan hal terpentingnya kepada Chen Yi. Chen Yi adalah satu-satunya retret dan pilihannya. Adapun Qin Shenyang, dia tidak pantas mendapatkannya. Pada hari ini, dia tidak memikirkan apapun, dia hanya ingin menikmati saat ini. Bahkan jika ini adalah hari terakhirnya. Chen Yi, apakah kamu bersedia? Suaranya Xiao Shui terdengar. Meskipun Chen Yi tidak tahu apa yang terjadi, dia mengangguk, tentu saja. Kata-kata jatuh. Xiao Shui mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibir merahnya. Keempat bibir menyatu seperti ini. Chen Yi bisa merasakan napas berat Xiao Shui dan tangan kecil yang gelisah. Dia memegang bibirnya erat-erat, tangannya di rambut panjangnya, dan membawanya dekat dengannya. Ujung lidah menyentuh, membungkus. Mata Xiao Shui melebar, dan ciuman Chen Yi membuat lututnya lemas, dan mati rasa itu seperti gelombang ombak laut, terus-menerus mengalir di punggungnya. Ciuman yang singkat, dalam, dan menyeluruh. Kecuali untuk kebetulan dan kecelakaan itu, ini adalah ciuman dalam arti sebenarnya dari Xiao Shui.
Tentu saja, ciuman tak terduga itu juga milik Chen Ye. Mungkin mereka baru bangun setelah mendengar suara batuk dari belakang, Xia Ruosue tersipu dan pura-pura terus menonton film. Adapun Chen Ye, matanya yang dingin memelototi suara di belakangnya. Bagaimana orang biasa bisa menerima mata Chen Ye? Pria itu menjadi pucat karena ketakutan di tempat. Setelah menonton film, Xia Ruosue dan Chen Ye pergi ke pasar malam lagi dan menonton festival lentera di Provinsi Jiangnan. Kemudian menyewa perahu dan datang ke Danau Qiuting di Provinsi Jiangnan. Air di Danau Qiuting sangat ringan. Dulu, ketika langit dipenuhi bintang, banyak pasangan akan datang ke sini untuk bermain dan menyaksikan bintang-bintang di langit dan bintang-bintang yang terpantul di danau. Dua pesawat bintang sangat terang. Tetapi karena kabut asap dan langit mendung, tidak ada bintang di langit atau di danau, jadi tentu saja tidak ada yang datang untuk bermain. Mereka hanya memiliki satu perahu di seluruh Danau Qiuting. Xia Ruosue berdiri di haluan, tidak tahu harus berpikir apa. Ada apa, tidak suka? Kata Chen Ye. Xia Ruosue menggelengkan kepalanya, matanya yang indah sedikit kecewa. Saya mendengar dari internet bahwa ketika langit penuh bintang, kapal berenang ke pusat Danau Qiuting, dan ada bintang di kedua sisi. Sangat indah, tapi sayang Tuhan tidak menciptakan keindahan. Chen Ye melihat ke langit, dan memang tidak ada bintang, dan berkata, tidak apa-apa, aku akan menemanimu ke sini lain kali. Xia Ruosue bergumam, saya tidak tahu apakah akan ada waktu berikutnya. Tampaknya menyadari kehilangan Xia Ruosue, mata Chen Ye menyipit, memikirkan sesuatu. Ruosue, karena kamu ingin melihat Fan Xing, aku akan menunjukkannya padamu. Xia Ruosue terkejut, apa? Sebelum dia bisa bereaksi, Chen Ye melangkah maju dan berjalan langsung menuju permukaan air. Adegan ini membuat Xia Ruosue pucat pasi. Tapi dia ngeri menemukan bahwa Chen Ye diam-diam digantung di air. Tidak ada turbulensi. Menginjak air. Xia Ruosue menutup mulutnya tanpa sadar. Dia tahu bahwa orang kuat di dunia seni bela diri bisa berjalan di atas air, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ye akan semudah itu. Ini seperti Anda mengendalikan danau. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, 3 meter dari Xia Ruosue. Dia menutup matanya dan memadatkan rune di tangannya. Ini diberikan kepadanya oleh orang tua saat itu, awalnya digunakan untuk melarikan diri di atas air, tetapi sekarang dia cukup kuat untuk berjalan di atas air, dia secara alami menjadi hambar. Chen Ye menjepit jarinya, dan rune terbakar. Jejak makna formasi berdesir di atas air. Adegan itu luar biasa. Chen Ye mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan, Ruosue, datang ke sini juga. Xia Ruosue menunjuk dirinya sendiri, aku? Tapi aku tidak tahu seni bela diri kuno. Tidak apa-apa, datang saja ke sini, kamu tidak akan jatuh. Kata Chen Ye. Detik berikutnya, Xia Ruosue mengulurkan satu kaki dan menginjak air. Saya pikir itu akan tenggelam, tetapi saya menemukan diri saya menginjak es batu. Ini. Dia tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya dengan kata-kata. Ini benar-benar air. Melihat. Tapi dia menginjaknya seperti ini, seperti mimpi. Permukaan danau sehalus cermin memantulkan seluruh langit, dan tidak ada bintang. Tapi ada anak laki-laki dan perempuan yang seolah-olah menghadap ke danau, seperti makhluk abadi. Chen Ye melangkah keluar dan meraih tangan Xia Ruosue. Suka itu? Xia Ruosue mengangguk dan menatap Chen Ye dengan heran, bagaimana kamu melakukannya? Sungguh menakjubkan. Berdiri di air dan melihat danau, aku tidak akan pernah melupakan momen ini selama sisa hidupku. Chen Ye memandang Xia Ruosue dengan makna yang sedikit dalam, dan berkata dengan ringan, itu tidak cukup, itu tidak akan membuatmu tak terlupakan. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu begitu aneh hari ini, tidak ada yang penting. Jika kamu ingin melihat Fan Xing, aku akan memberimu Fan Xing seumur hidup. Suara Chen Ye jatuh, dan 10 batu roh muncul di tangannya. Batu roh ini dikumpulkan olehnya selama periode waktu ini, dan sangat berharga. Di Kunlun Su, banyak praktisi akan membakar spar dan melepaskan energi spiritual, sehingga mempercepat kultivasi mereka. Chen Ye menggambar senyum percaya diri di sudut mulutnya, dan melemparkan batu roh ke langit. Pada saat yang sama, 10 jari memadatkan energi kemarahan yang sangat kuat. Secercah cahaya tetap ada di telapak tangan Anda. 10 jari membakar langit. Saya melihat 10 sinar cahaya ditembakkan dan mendarat di batu spiritual di atas langit. Dalam sekejap, batu roh itu meledak. Cerah seperti kembang api, tetapi juga bertitik di langit, berubah menjadi langit penuh bintang. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan vegetasi layu di sekitarnya benar-benar pulih. Sisi bintang. Danau ini masih penuh bintang.
Karena gelombang aura di danau, ribuan koi di danau melompat keluar dari danau. Air memercik, dan riak-beriak. Tanyakan pada gadis-gadis di dunia, mana yang tidak bisa mabuk dalam adegan ini? Ini hanyalah keajaiban dunia pertambangan. Pada saat ini, tubuh Xiao Sui gemetar, dan matanya dipenuhi air mata. Dia berpikir bahwa hadiah terbaik yang dia terima tahun ini adalah air mata bintang. Tanpa diduga, situasi ini bisa disebut sebagai hadiah terbaik di dunia. Pada saat ini, semua ini miliknya, Xiao Sui.